nangis, capek ngerawat anak, mendidik anak tuh pahalanya tuh besar banget gitu. Nggak semua orang mampu, nggak semua orang mampu. Maka disitulah Ali berkata apa? Cara mendidik anak itu kan 3 kali 7. Apa 3 kali 7? 7 tahun pertama gitu ya, atau boleh bebas mau 7 kali 3 atau 3 kali 7, hasilnya kan umurnya 21 gitu. Jadi apa kata Ali? Kalau anak umur 0 sampai 7 tahun itu jadikan dia sebagai raja, rajanya kita servis. Terus kita apa? Kita penasehatnya. Nah, makan pakai tangan apa? Dan itu harus diulang. Kenapa? Selnya belum nyambung, anak belum 7 tahun tuh belum nyambung. Jadi kita diuji kesabarannya Pak, capek di fisik. Mama susu, mama kita buatkan susu gitu kan. Mama pipis, mama kita antar ke kamar mandi, kita mandikan. Nih sentuhan ke anak itu ada quantum touching, sentuhan yang memberikan kekuatan. Mandiinnya, nyabuninnya tuh gini. Kalau ibu-ibu repot, ibu-ibu nggak sabar nyabunin itu kan cepetan. Mana ada quantum touchingnya di situ? Meluknya, bunda ngajar dulu ya. Itu beda. Bunda bangun, cepetan, sarapan. Itu kan beda. Sayang, tapi sayangnya disampaikan dengan teriakan, dengan gergetan, makan gitu. Itu akan beda kan? Makan sayang. Kalau kita capek, waktu kita sempit, mana bisa kita memberikan yang terbaik buat anak kita kan gitu. Maka terbentuklah anak kita di situ. Kalau dia puas sama ibunya, itu kan seperti jiwa, seperti balon yang ditiup, dia melambung kan gitu. Tapi sayangnya kita kadang-kadang nggak sabaran, padahal ujian pertama 0 sampai 7 itu capek di fisik. Terus gimana sih biar bisa sabar gitu ya? Ketika dulu bisa dibayangkan ya, saya kuliah ngajar, punya anak 3 di sana. Lagi enak tidur, yang satu minta pipis. Kuncinya saat itu cuma 1, ya Allah, alhamdulillah. Dia pipis lewat saluran yang sudah engkau sediakan. Coba kalau dia pipisnya lewat selang gitu. Coba kalau dia pipisnya di tempat tidur, nggak jadi ngeluh ibu. Kita lihatin, masya Allah, udah nak. Nanti baru ini lagi, mie susu, bikin lagi. Anak 3, karena saya termasuk yang golkar, kesenggol mekar, nggak boleh lihat suami hamil, baru 7 bulan lihat suami hamil lagi gitu ya. Jadi anak masih jaraknya deket-deket. Tapi ketika dia bilang umi susu, ya Allah, alhamdulillah anak ini bisa bicara, susu. Coba kalau dia nggak bisa bicara, dia kelaparan, dia kehausan tengah malam. Begitu tuh, yang begitu-gitu tuh membuat kita apa ya, menikmati proses itu. Terus bagaimana kalau tujuan kedua? Dididik disiplin. Nah, baju kotor di mana? Sepatu di mana sepatu? Itu. Udah mulai sholatnya mau jam berapa? Misalnya saat asar mau jam 4 atau jam 5. Gitu kan? Nanti mendekati itu masa 10 tahun, masa murahakoh, mendekati baligh. Jadi kalau balik dia udah siap terbang, udah bisa sholat, bisa tutup aurat, bisa gitu. Banyak jamaah yang bertanya begini, Bu Fatia, anak saya umur 17 tahun, terus dia nggak pernah puasa, setiap puasa kalah terus, boleh nggak bayar fidyah? Halo, 17 masa bayar fidyah? Saya bilang itu buat lansia. Kenapa? Karena 7 tahun kedua tidak dilatih. Jadi nanti 10 tahun kita lihat nanti, kalau dia menjadi anak yang menyenangkan gitu ya, itu hasil sentuhan kita kepada dia yang menyenangkan dia, sehingga dia pun menyenangkan kita. Kalau dia menyebalkan, boleh jadi perilaku kita atau pendidikan dia kepada pendidikan kita kepada dia menyebalkan sekali buat dia. Pesan Rasul apa sih? Birru aba'akum tabirrukum auladukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Anak kita nggak kenal kita kecilnya kan, nggak tahu bagaimana kita sama orang tua kan, Allah tahu. Seindah itu perilakumu kepada orang tuamu, seindah itu pula insya Allah anak-anakmu kepadamu. Begitu. Jadi bukan karma ya, ini Rasulullah itu kan syarih, beliau itu kan menjelaskan ya, semua yang terjadi atau hukum yang berlaku kan beliau menjelaskan.
Sehingga kita perlu warning nih, dulu kita gimana, atau minimal anak-anak kita tahu hadis ini, sehingga dia berusaha membahagiakan kedua orang tuanya. Ada di surat Al-Isra ayat 23, surat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah itu perintah menyembah Allah dengan perintah berbakti kepada orang tua tuh nempel di situ, dan dua-duanya hukumnya wajib. Anak-anak harus tahu ini. Anak-anak terkadang tidak tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Kita yang tahu, kita yang menyampaikan. Anak-anak terkadang tidak tahu bagaimana menyenangkan orang tua. Kita yang menceritakan. Sehingga ayat ini bisa diamalkan oleh mereka. Ya, 7 tahun kedua capeknya di hati. Aduh, nak sholat tak par, kita ditembak terus. Mandi nak nanti gitu. Capek hati kita kan, sus maunya kapan gitu. Orang tua pengennya apa? Pengennya anaknya rajin sholat, mandi sendiri, belajar sendiri gitu kan. Terus tugas kita ngapain? Gitu kan. Maka ketika tinggal nunjuk-nunjuk aja gitu kan ya. Nah ketika suatu hari anak-anak itu tak tolong nanti gitu ya lagi main, saya pura-pura nggak pakai kacamata. Nak coba nak tolong bacakan ini surat Al-Isra ayat 7 ayat 23, artinya apa ya nak? Dia bantukan bacakan. Allah telah memerintahkan gitu ya. Terus sampai ketemu imma yabluguna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Uff alif dengan fa. Indonesia apa? A sama ha. Jika orang tuamu sudah lanjut, jangan mengatakan ah. Nah itu kalimat ah ini kan dia baca, oh gitu ya nak ya, maka janganlah gitu kan kamu mengatakan ah kepada orang tuamu, dan jangan menghardiknya. Kita tanya, siapa yang bilang itu nak? Allah. Nah mulai Allah yang menyuruh itu, bukan kita yang minta. Allah udah baca ayat itu, masya Allah. Nah tolong iya mi karena kan dia baca langsung bahwa itu perintah Allah, nggak boleh ngomong nggak boleh menghardik kan gitu. Waqfid lahum hadil, merendah sama orang tua tuh merendah, ngalah gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang anak-anak perlu tahu juga isi Al-Quran. Allah lah yang nyuruh mereka begitu sama orang tuanya, bukan kita yang gila penghormatan dari mereka. Allah menghargai orang tua seperti itu. Kita kasih tahu juga, nanti kamu kan jadi orang tua juga, anak-anak juga harus tahu bagaimana berperilaku kepada kalian semua gitu. Jadi Al-Quran ini apa ya, pencerah gitu kan, pedoman hidup gitu. Seperti jam dinding, kita akan tahu jam dinding, jam berapa kita bangun, jam berapa kita sarapan, jam berapa kita sholat, itu kan jam dinding. Sekarang jam dindingnya dicopot, kita injek-injek, rusak, kita kebingungan, ini sekarang jam berapa sih, kan gitu. Ini waktunya apa, waktunya makan atau waktunya main atau waktunya tidur, kita nggak pernah tahu. Sama kalau Al-Quran tidak dijadikan pedoman hidup, kita akan buta, kita akan kosong, bingung ini tujuan hidup apa sih gitu. Tapi kalau kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, maka menservis suami senang ibadah, menservis anak-anak senang ibadah, mencari nafkah rajin ibadah, tujuannya ibadah semua. Maka kalau misalnya suami tengtok agak debat kecil, ya Allah mau masuk ke surga susah banget ya Allah gitu. Kadang-kadang suami nyebelin. Dalam pendidikan anak itu kan kita nggak satu visi sama suami. Kata suami juga sama, ya Allah istriku ini udah jelek cerewet lagi gitu, sama. Bukan hanya kita yang kesal sama suami lebih kesel lagi sama kita. Cuma bedanya apa? Kita ngomong, dia enggak gitu aja. Suami itu lebih sering ikut aliran kebatinan, tekanan batin. Sama sebetulnya, kita kadang-kadang kita pengen anak begini gitu ya, suami begitu, itu biasa gitu. Karena Allah udah ngasih bocoran. Tapi kalau kita